بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagaimana kebiasaan kita, tanpa mengurangi rasa hormat, maju-maju sedikit supaya kita kasih tempat untuk ikhwah yang saya lihat baru datang. Jazakumullah khairan.
Jam juga terlalu, mereka sempit nanti. Barakallahu fiik. Atas nama pengurus masjid juga minta maaf, katanya terlambat dinyalakan AC-nya, jadi sedikit agak hangat-hangat. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Saya sedikit nervous malam ini. Tidak percaya masih bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati insyaallah. Dan setelah ini perpisahan kita menjadi sebab dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga tidak mengira bahwasanya kita akan membawakan materi tentang dibinasakannya kaum Sodom yang memiliki perilaku penyimpangan seksual ini secara serius dengan dikhususkan satu judul. Biasanya dia cuma diikutkan dalam materi tertentu atau dalam silsilah sejarah atau sirah para nabi. Ini mengingatkan saya dengan perkataan Al-Walid ibn Abdul Malik sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau. Al-Walid ibn Abdul Malik salah satu khalifah Al-Umawi, beliau yang pertama membangun masjid Al-Umawi di Dimashq. Beliau mengatakan, "Laula anna Allah qassa 'alaina khabara qaumi Lutin ma dhanantu anna dhakaran ya'lu dhakaran." Beliau mengatakan, andaikan bukan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran tentang kisah kaum Lut, saya tidak mengira dan tidak menyangka ada laki-laki yang menaiki laki-laki. Na'udzubillah. Ini perkataan beliau. Laula anna Allah qassa alaina, andaikan bukan Allah yang menceritakan kepada kita bahwasanya ada memang yang seperti itu, kaumnya Nabi Lut, ma dhanantu, saya tidak mengira anna dhakaran ya'lu dhakaran. Memikirkannya saja dengan menggunakan fitrah yang masih selamat. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Yang dengannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ilaihi. Na'udzubillah. Jadi memang begitulah. Ayyuhal ikhwah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan datang untuk kemudian menyesatkan manusia. Apalagi kita berada di akhir zaman. Dan ini termasuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini di antara amalan yang aku takutkan ya akan datang pada umatku. Wa na'udzubillah. Jadi ayolah ikhwah, kita juga harus mengetahui hal ini sebagaimana perkataan Hudzaifah atau perkataan salah seorang sahabat, araftu syarran kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khairi amma ana fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang baik. Adapun saya banyak bertanya kepada beliau perkara yang buruk agar aku berhati-hati dan tidak mengenaiku. Araftu syarran laysa li syarrin walakin li tawaqqi. Aku mengenal yang buruk bukan untuk terjatuh pada keburukan tetapi untuk berhati-hati darinya. Jadi ayolah ikhwah, di zaman
di saat sekarang ini perlu untuk kita mengingatkan kembali kaum muslimin dan manusia secara umum, karena tugas kita sebagai dai bertambah, bukan cuma mengajak mengembalikan manusia ke jalan Allah, tapi mengembalikan manusia ke fitrah kemanusiaannya. Dan betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami akan mengisi neraka jahanam kebanyakan dari kaum jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat. Makanya kalau antum membaca ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang kisah dan azab kaum Lut di dalam Al-Quran, memang Allah menyebutkan bahwasanya ini kami ceritakan untuk kalian mengambil pelajaran darinya, agar tidak seperti itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka layaknya hanyalah seperti binatang. Balhum adhal, bahkan ada yang lebih sesat dari binatang. Ya, sesat-sesatnya binatang belum pernah kita lihat ada sapi jantan menaiki sapi jantan. Betul atau tidak? Atau pernah antum lihat? Ya, tidak pernah. Babi juga seperti itu. Na'udzubillah. Sungguh sangat menjijikkan. Jadi ayolah ikhwal karim, ini perlu untuk kita ingatkan, ya, dan sekaligus untuk tahdzir, ya, karena ayolah ikhwah, kita perlu terkadang dalam dakwah itu selain uslub tarhib, ya, memberikan motivasi, juga tarhib dan tarhib, tarhib dan tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, ya, agar kemudian ya la'allahum yarji'un, agar mereka kemudian kembali. Misalkan ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit yang seperti itu, ya, maka semoga ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah semoga di akhir muhadarah nanti, ya, kita akan sebutkan apa yang dilakukan oleh orang yang mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelainan yang seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dari mana kita memulai? Soalnya banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran, kurang lebih 10 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan itu. Dan tidak ada azab yang dikumpulkan pada satu kaum seperti azab pelaku kaum Sodom. Dilaknat, Allah murka kepada mereka, diangkat bubinya, dibalikkan, dihujani batu, ya, dibutahkan mata mereka, sebagaimana akan kita dengarkan nanti insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan melindungi kita semua dari keburukan insyaallah. Dan Nabi menyebutkan, ma ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Memang tidaklah datang satu zaman melainkan setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ya, makanya ya ikhwah, kita ini dituntut benar-benar untuk berpegang teguh dengan agama Allah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal qabidhi 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Antum mau apa? Tafadhal, silakan diumumkan. Masyaallah. Ya, dijeda dulu. Bismillah. Kami informasikan pada ikhwah untuk yang memiliki kendaraan roda 2 dengan nomor polisi DD 4802 KO, DD 5496 DR, DD 3060 XX, DD 5921 KB, dan DD 3480 YN untuk segera dipindahkan. Sekali lagi yang tadi kami sebutkan, kendaraan roda 2-nya untuk segera dipindahkan. Dan mohon izin Ustaz, sebentar di akhir taklim kita ada 3 door prize yang akan dibagikan kepada jamaah. Kita diberikan wewenang untuk menentukan. Baik, insyaallah. Afwan yang disebut tadi nomor plat motornya silahkan untuk mengamankan segera. Baik. Di antara doa qiyamul lail yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertawassul dengan menyebut nama Allah, Tuhan 3 malaikat yang mulia. Ini door prize yang pertama. Siapa yang hafal? Coba angkat tangan. Ini ada hubungannya dengan materi kita. Antum jangan khawatir, saya tidak akan melebar kemana-mana sebagaimana kebiasaan saya. Siapa yang bisa jawab? Di antara
Masya Allah. Wah, ini luar biasa ini hadiahnya. Taib. Tafadhal. Berdiri, Ki. Ya. Masya Allah. Alim al-ghaib asy-syahadah. Masya Allah, Hasan, fadal. Tapi, atau mau yang besar? Masya Allah, kasih beliau. Dokter gigi Dodi. Masya Allah. Siapa yang sakit giginya silahkan berhubungan dengan beliau. Ya, Masya Allah. Kenapa? Taib. Siapa yang bisa sebutkan dalam Al-Quran ayat yang menyebut nama Jibril dan Mikail? Namanya Jibril dan Mikail di dalam Al-Quran. Juz 1 Surah Al-Baqarah. Ya, coba angkat tangan dulu baru. Ini hadiah buku juga. Pertanyaan berhadiah. Yalla ya syabab. Qul man kana aduwan di Jibril. Siapa yang bisa lanjutkan? Angkat tangan. Ya, fadal, berdiri, Ki. قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين. Teruskan. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Ayat berikutnya man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Lanjut. Ternyata saya juga lakhbat. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وكتبه قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أحسنت. تفضل. Takbir. Masya Allah. Siapa nama tak? Jafar dari? Jabbar dari? Hah? Dari? Kampung mana itu? Oh, Wahdah Inspirasi Zakat. Jangan lupa keluarkan kotak infaknya. Jazakallah khairan. Oke. Saya kira nama kampung. Malaikat yang paling mulia, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Pemimpinnya adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Dan tidaklah mereka turun ke bumi ini melainkan perintah dari Allah. Ketika wahyu terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Jibril alaihi salam menziarahi beliau, Nabi mengatakan, bahasa kita mungkin, kenapa baru datang? Saya rindu dengan ziarahmu. Turunlah firman Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin kami turun wahai Muhammad kecuali dengan perintah dari Tuhanmu. Ya, itulah para malaikat. Baik. Di suatu hari Jibril, Mikail, Israfil, dan tiga malaikat ini pemimpin para malaikat, semuanya berkaitan dengan kehidupan. Jibril yang turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum beliau, dan ini kehidupan ruh kita. Mikail, ayuhal ikhwah, yang bertugas ya untuk mengatur yang diturunkan dari langit, hujan dan seterusnya, ini berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Israfil yang meniup
sangkakala yang berkaitan dengan hari berbangkit. Jadi semuanya berkaitan dengan kehidupan. 3 malaikat ini di suatu hari diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa seorang lelaki atau syubban, beberapa orang pemuda. Ketiganya membawa misi yang sangat penting, tidak tanggung-tanggung. Jibril, Mikail, Israfil yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata misi ketiganya adalah menghancurkan kaum Sadum. Dan sebelum ketiganya ini sampai di negeri Sadum, ketiganya singgah menjumpai Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Dan ketika Rasul-Rasul kami, yang dimaksudkan adalah Jibril, Mikail, dan Israfil, menjumpai Ibrahim membawa kabar gembira bil busyra, qalu salama. Ketiganya memberi salam kepada Ibrahim alaihissalam, dijawab salamnya, dan mereka datang dalam rupa seorang lelaki dan Ibrahim tidak tahu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi dan rasul yang mengetahui perkara yang ghaib. Sampai Nabi disebutkan dalam Al-Quran, "Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Andaikan saya mengetahui perkara yang gaib, saya memperbanyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpa saya. Andaikan Nabi tahu bahwasanya dalam perang Uhud, pamannya akan terbunuh, dikoyak dadanya. Dan sahabat-sahabat yang lain, beliau mungkin tidak mau membawa para sahabat dalam perang Uhud itu. Jadi tidak ada Nabi yang mengetahui perkara yang gaib. Sama dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak tahu bahasanya ketiganya ini malaikat. Dan ketika ketiga tamu tersebut, yang merupakan malaikat yang datang dalam rupa pemuda-pemuda yang tampan, maka Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Al-Karam, dikenal dengan kedermawanan beliau kalau ada tamu, subhanallah, fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Tidak lama beliau menunggu, beliau langsung pergi dan beliau memiliki ternak sapi, dipilihlah al-ijl. Al-ijl itu adalah anak sapi atau sapi yang masih muda. Ya, orang-orang Arab memang suka yang ijl, ya, sapi muda. Begitu pula dengan kambing, kambing muda, tais namanya. Kalau kita di sini kakeknya dicari kambing. Makanya pernah ada syekh saya bawa ke Bali. Ya, ada 2 syekh saya bawa ke Bali. Dia bisik saya, "Syekh Arman, uridu tais. Kami mau anak kambing." Ya, saya kasih tahu panitia. Bilang, "Pak, bisa dicarikan Syekh anak kambing." Oh, ini dengan antusiasnya mengatakan, "Tenang saja Pak Ustaz, gampang itu." Ya, bilang, "Sembelih memang nih Pak ya, sembelih." Bilang, "Ya, nanti kami sembelih." Keesokan harinya dia bawa 1 panci. Ya, sudah dipotong-potong. Bilang, "Apa ini Pak?" "Oh Pak Ustaz, ini bukan anak kambing, ini kakeknya kambing. Bagi kami kasih tamu, ya, bayi kambing atau anak kambing, ini kakeknya." Ya, begitulah ayyuhal ikhwah, terkadang niat kita baik tapi ditanggapi lain oleh orang lain. Ya, jadi antum harus dalam bermuamalah seperti itu. Terkadang niat kita baik ditanggapi lain oleh orang lain. Ya, pernah juga katanya ada suami istri, ya, istrinya ini kalau dia mentarbiyah anaknya, suaranya besar sekali. Suaminya khawatir jangan sampai kalau istrinya ini lagi memarahi anaknya, dikira nanti tetangganya berkelahi. Makanya setiap istrinya ini teriak-teriak seperti itu, dia keluar sengaja memperlihatkan diri kepada tetangganya bahwasanya saya baik-baik saja. Itu istri saya. Tapi suatu hari dia keluar, tetangganya bilang, "Jangan lari bro, hadapi masalah." Jadi begitulah memang. Terkadang kita niatnya lain tapi ditanggapi lain. Aduh, kenapa lari ke sana? Baik, bismillah. Subhanallah. Langsung dihidangkan apa ya ikhwah? Sapi hanil, artinya yang sapi panggang. Masya Allah. Dalam di surah Az-Zariyat disebutkan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia segera memberitahu keluarganya, Sarah istrinya, dan langsung dihidangkan apa? Ijlin samin, yang paling gemuk, yang terbaik.
Ya, faragha di sini dalam bahasa Arab ar-rawghan artinya adz-dzahabu bisur'ati wal khufya. Dia pergi cepat tapi diam-diam. Dan ini sunnahnya kalau ada tamu yang datang enggak usah lama-lama. Langsung keluarkan yang ada, ya. Dan enggak usah juga takalluf, memberat-beratkan diri. Hidangkan apa yang kita bisa, ya. Jadi seperti itu. Baik. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika telah dihidangkan makanan itu ya ikhwah, ternyata ketiga tamunya ini tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Malaikat tidak butuh makan. Ya. Ini membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mulai ketakutan. Ini tamu siapa ini? Sudah dikasih makan tidak disentuh makanan kita sedikit pun. Ya, padahal ini di kampung. Ya, tidak seperti kita di sini. Ya, makanya dalam fikih kan disebutkan kalau kita wajib untuk kemudian istidhafah orang yang datang kepada kita, tamu ibnu sabil, ya, apalagi kalau di kampung bukan di kota. Bahkan disebutkan andaikan mereka tidak dijamu dan terpaksa mencuri, itu halal, tidak dipotong tangannya. Ya, karena itu hak mereka selama 3 hari. Baik. Jadi ayuhal ikhwah wa aujasa minhum khifah, qalu, mereka berkata, la takhaf, jangan engkau takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus oleh Allah untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut. Ayuhal ikhwah, Nabi Lut ini ditugaskan oleh Ibrahim alaihissalam berdakwah di negeri Sodom yang terdiri dari kurang lebih 7 kota di dekat Laut Mati. Di dekat Laut Mati tempatnya, dan beliau berada di Palestina, negeri Syam pada waktu itu. Jadi kaum Lut ini bukan berasal dari kaum Sodom, tapi ditugaskan untuk berdakwah di sana. Baik. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ini kabar gembira yang dibawa oleh ketiga malaikat tersebut. Ketika ayuhal ikhwah, mereka telah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya mereka adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala diutus untuk kemudian mengadab atau menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Mereka juga memberi kabar gembira kepada istrinya Sarah yang belum dikaruniai keturunan pada waktu itu dengan seorang anak yang akan diberi nama dengan Ishak, dan setelah Nabi Ishak lahir Yaqub alaihi salam. Padahal usia beliau sudah kurang lebih 90 tahun. Makanya beliau ketawa. Ketawanya di sini kata para ulama ada yang mengatakan bahwasanya fadhahikat artinya beliau gembira, berbahagia. Ada yang mengatakan bahagia dengan kabar berita dari para malaikat bahwasanya akan diberikan keturunan, bukan cuma keturunan anaknya secara langsung, juga dia akan melihat cucunya yang bernama Yaqub, dan Yaqub ibn Al-Karim ibnu Al-Karim ibn Al-Karim, Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ya, dan Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Kemudian yang kedua dia mengatakan beliau tertawa karena gembira dengan berita bahwasanya mereka itu datang untuk menghancurkan kaum Sodom. Karena sudah merajalela kemungkaran yang mereka lakukan. Sudah didakwahi, mereka tidak mendengarkan dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan di ayat yang lain. Mereka mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung halamannya. Ya, bahkan mereka menentang Nabi Lut alaihi salam, "I'tina, ya, datangkanlah kepada kami hukuman, azab, in kunta minas shadiqin, jika kau benar-benar jujur dengan apa yang kau katakan." Persis seperti yang dikatakan sebagian orang, kalau diberi peringatan, berhati-hati ini bisa mendatangkan azab Allah, dia mengatakan, mana azabnya Allah? Dia tantang seperti itu. Ya, na'udzubillah. Jadi setiap kaum yang didatangi oleh para penyeru, jawaban mereka seperti itu. Ya, i'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Ya. Jadi ini makna dhahikat yang kedua. Beliau bergembira, berbahagia ya dengan berita tersebut. Di dalam surah Az-Zariyat disebutkan fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Fa'aqbalat imra'atuhu, istrinya datang, Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah, yang juga ikut menjamu tamu dari suaminya. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha, mendengar berita bahwasanya dia diberi kabar gembira akan dikaruniai seorang anak atau keturunan, dan memang beliau sudah lama tidak diberi keturunan. Ya, fasakkat wajhaha, beliau berteriak.
Beliau berteriak menutup wajahnya, dan seperti kebiasaan kaum wanita kalau dia mendapatkan berita gembira berteriak. Ya spontan. Di setiap kabilah, mungkin antum biasa melihat di Afrika atau di Saudi juga seperti itu. Kalau dapat kabar gembira biasa keluar ya suara dari mulutnya, ya sambil digini-giniin. Ya, ini kebiasaan sebagian kabilah seperti itu. Waqalat ajuzun hakim, dia mengatakan, tapi bagaimana mungkin saya ini wanita tua dan mandul? Ajuzun hakim. Ya, ajuz, tua dan mandul. Baik. Dalam lanjutan ayat ini dia mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Apakah saya bisa melahirkan sedangkan saya sudah tua dan suamiku juga sudah tua? Ya, suamiku juga sudah tua. A'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Makanya dalam bahasa Arab tidak ada istilah ajuz, ajuzah. Ya, ini yang untuk belajar bahasa Arab. Rajulun ajuz, rajulun ajuzah. Tidak seperti itu. Imra'ah ajuz wa rajulun syekh. Syekh itu artinya yang sudah tua. Taib. Walaupun syekh juga terkadang diartikan guru. Ya, jadi seperti itu. Dia mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Inna hadha la syai'un ajib. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Aku memiliki anak sedangkan saya sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Nah, makanya sudah tua tahu diri. Ya, tapi jangan diremehkan yang sudah tua, ya. Biasanya yang tua itu Masya Allah mendahului yang muda. Kiri kanan, depan belakang. Wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang aneh, yang tidak mungkin. Namun beliau menjawab, para malaikat ini, qalu ata'jabina min amrillah. Engkau ya heran dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang jika Allah berkehendak tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Innama amruna ya innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Ya, dalam tafsiran yang lain dhahikat di sini ad-dhahik juga mengandung arti an-nifas atau al-hayd. Ya, makna lugha al-hayd juga ad-dhahik. Maka dikatakan wa imra'atuhu qa'iman fadhahikat. Istrinya berdiri fadhahikat, tiba-tiba dia haid. Karena biasanya ya, dan seperti itu wanita, ya kalau haid berarti siap untuk kemudian hamil. Makanya kalau dia sudah menopause, sudah tidak haid lagi, tidak bisa lagi hamil. Taib, jadi dia kembali hamil. Masya Allah. Wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Didoakan oleh para malaikat. Ya. Rahmat Allah bagi kalian dan keberkahan bagi kalian wahai ahlul bait. Yang dimaksudkan ahlul bait di sini adalah keluarganya Ibrahim, istrinya dan keluarganya secara umum. Ya, bukan seperti yang dipelintir oleh sebagian ahlul bidah, ya, atau al-firaq ad-dhallah yang berdalilkan dengan ayat ini yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ayat ini yang dimaksudkan doa dari para malaikat rahmatullahi alaikum wa barakatuhu ahlal bait innahu hamidun majid. Baik. Selanjutnya, فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah hilang rasa takutnya, karena dia sudah tahu bahasanya, oh ternyata memang ini malaikat. Sebagaimana malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Ibrahim yang membawa kabar gembira. Tayyib, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhul busyra, telah disampaikan berita gembira itu kepadanya. Dan malaikat menyampaikan kami akan datang untuk menghancurkan kaum Sodom. Yujadiluna fi qaumi Lut. Tapi Nabi Ibrahim seakan tidak setuju. Yujadiluna. Yujadil artinya dia meminta muhla atau tangguh. Seakan dia mengatakan kepada para malaikat itu, ya tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Semoga mereka bertaubat, ya boleh jadi di sana ada yang beriman. Makanya Allah menyebutkan setelahnya, Inna Ibrahim halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim, orangnya lembut, orangnya santun, orangnya penyayang Allah. Banyak kembali berdoa kepada Allah. Ya, beliau memang orangnya penyayang. Beliau masih berharap mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya, makanya ketika
ayuhal ikhwah, beliau menghidangkan makanan sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Para malaikat ini mengatakan bahwasanya kami tidak memakan sesuatu kecuali dengan as-saman, bisaman. Ya, kami tidak memakan sesuatu kecuali kami harus beli. Baik. Kemudian kembali malaikat ini Ibrahim mengatakan baik, tidak mengapa. Akhirnya mereka bertanya lagi, apa balasannya? Bagaimana kami harus membelinya? Akhirnya Ibrahim mengatakan, cukup kalian beli dengan cara seperti ini. Kalian memulai makan dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Begitu saja. Ya, seperti biasa kita kalau ada yang kasih, bagaimana caranya saya mengganti? Doakan saja. Ya, akhirnya Jibril berpaling kepada Mikail dan mengatakan pantas dia diangkat Khalil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang penyayang. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim itu walaupun satu orang, Allah mengatakan kana ummah. Ibaratnya seperti satu umat karena memang beliau teladan, uswah. Baik, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Namun apa kata para malaikat? Ya Ibrahim a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, ya. Innahu qad jaa amru rabbik. Ini sudah keputusan dari Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Mereka akan ditimpakan azab yang tidak bisa mereka tolak. Jadi ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah didakwahi sekian lama. Mereka sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayuhal ikhwah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah lalai. Cuma terkadang Allah memberi tangguh. Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah terkadang mengulur-ngulur orang yang zalim. Ya. Tapi kalau Allah sudah mengambilnya, menghukumnya, tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Ya, tidak ada yang mampu menyelamatkannya. ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Jangan seorang pun mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim. Tidak mungkin ayuhal ikhwah, tidak mungkin. Bagaimanapun kekuasaannya, bagaimanapun kekayaannya, bagaimanapun pangkat dan jabatannya, kalau dia berbuat zalim, tunggulah Allah akan menghukumnya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yakhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun bil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Ini umat-umat yang perkasa, yang bahkan Allah mengatakan belum pernah ada seperti itu sebelumnya. Tapi karena mereka zalim melampaui batas, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sunnatullah. Ya, makanya sampai-sampai orang yang sekuler juga, ya, atau orang yang ateis juga, ya, dalam hati kecilnya pernah saya membaca sebuah artikel, dia mengatakan tidak masuk akal. Hiroshima dan Nagasaki yang dibom mematikan begitu banyak orang berlalu begitu saja. Tidak masuk akal satu negara di Afrika yang dijadikan kelinci percobaan untuk sebuah percobaan yang obat kimia dan diberikan itu kepada mereka, dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal 270 juta rakyat Indonesia yang dizalimi dengan diambil hak-hak mereka, dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Makanya jangan pernah berputus asa. Orang yang beriman tidak pernah berputus asa. Ya. Allah mengatakan hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kutibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para nabi dan rasul sudah merasa putus asa, datang pertolongan dari kami, ya. Cuma kita ini dituntut untuk memperbanyak doa. Karena terkadang juga, ya, walaupun ini biasa, ya, kita mendengarkan dalam doa itu terkadang ada sedikit nada putus asa. Ya Allah, hancurkan fulan ajilan ghaira ajil, percepat ya Allah, jangan diperlambat. Pelan-pelan, Allah Maha tahu. Ya Allah Maha tahu insyaallah. Baik, jadi inilah kabar gembira bagi orang-orang yang dizalimi, ya, dan kabar buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim. Baik. Jadi dia mengatakan, "Inna qad jaa'a amru rabbika wa inna ma atihim 'adzabun ghairu mardud." Sampai di sini ayol ikhwah. Walamma ja'at rusuluna lutan
سيء بهم وضاق بهم ذرعا. Ketika malaikat tersebut khalas, sudah selesai tugasnya bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sekarang mendatangi kaum Sodom. Allahu Akbar. Jadi mereka masih dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari adab sudah mendekati mereka. Ya, mereka melakukan sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, walutan idh qala liqaumihi ya innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Dalam ayat yang lain, walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Ketika kalian yang melakukan perbuatan fahisyah, kekejian, wa antum tubsirun, dan kalian melihatnya, kalian mendatangi kaum lelaki syahwatan, memuaskan syahwat kalian kepada mereka min duni nisa, ya, bukan kepada wanita. Ya, atatuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atatuna dhukrana minal alamin. Kalian melakukan perbuatan homoseksual, ya, mendatangi kaum laki-laki seperti kalian. Atatuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian meninggalkan istri-istri kalian yang halal untuk kalian memuaskan dan melampiaskan syahwat kalian kepada mereka. Ya. Namun apa jawaban mereka? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Adapun jawaban mereka berkata, "Akhriju ala Lut." Usir keluarganya Lut. Ya, usir mereka. Kita ini melampiaskan syahwat kita, memperturutkan kebebasan kita, hak asasi kita, yang berdosa kita. Kalau itu dianggap dosa, mengapa kalian ikut campur dengan apa yang kami lakukan? Kalian ini sok mensucikan diri, sok suci, ya. Sebagaimana jawaban sebagian orang seperti itu, ya. Jangan kalian menghakimi orang lain, surga dan neraka itu bukan hak kalian. Subhanallah. Ya, ini pandai sekali syaitan itu berdalih. Ya. Dan mereka mengatakan, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang sok mensucikan diri. Ya. Dan memang ayyuhal ikhwah, tidak ada yang beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah, mereka memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang ada orang kafir ayyuhal ikhwah, ada orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun masih memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Masih memiliki rasa malu. Ya, makanya kita mendengar ada juga sebagian negara-negara kafir yang menolak sama sekali karena masih di atas fitrah. Mereka mengatakan mana mungkin ada yang seperti ini. Ya. Jadi ada sebagian orang kafir seperti itu. Ya, istilah salah seorang ustadz kita yang pernah mengunjungi satu tempat negeri kafir, tapi masya Allah menerapkan apa yang kita ketahui dalam Islam. Dia mengatakan andaikan dia masuk surga, mereka masuk surga. Andaikan mereka masuk Islam, nah dulu masuk surga. Ya, sebagaimana di zaman jahiliyah juga seperti itu. Ada yang bernama Abdullah ibn Jada'an. Abdullah ibn Jada'an di zaman jahiliyah orang kafir tidak masuk Islam, tapi terkenal dengan kedermawanannya. Ya, kemudian dia memuliakan tamu. Makanya Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah ibn Jada'an? Dia memuliakan tamu, dia berbuat baik kepada orang lain. Nabi mengatakan sedikit pun tidak bermanfaat untuknya di hari kemudian, karena dia tidak masuk Islam. Makanya orang kafir, kalau dia baik di dunia, dia cuma mendapatkan balasannya di dunia. Apa yang diberikan kepadanya rezeki dan juga pujian dari orang. Adapun di akhirat sama sekali tidak. Kebaikan apapun yang mereka lakukan, kalau tidak masuk ke dalam Islam dikali nol. Ya, tapi kaumnya Nabi Lut ini bukan cuma kafir, mengumpulkan al-fawahish, keburukan-keburukan. Ya, yang Allah mengatakan masa bakakum biha min ahadin minal alamin, tidak pernah ada yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun wa antum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang melampaui batas, kalian ada orang yang jahil. Didakwahi oleh Nabi Lut alaihi salam ayyuhal ikhwah al-karim. Tapi itu jawabannya tadi. Entah mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Atau bahkan mereka menantang Nabi Lut, mengatakan itina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin. Datangkan azab Allah kalau kau memang jujur dengan apa yang kau katakan. Padahal sudah diancam ayyuhal ikhwal karim. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Makanya sudah berlalu dakwah
digalakkan oleh Nabi Lut alaihissalam, sudah diperingati ya kaumnya, dan memang beliau seorang diri. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada malaikat untuk tidak dihukum mereka, Ibrahim sempat mengatakan di sana ada 400 orang yang beriman. Malaikat mengatakan lah, tidak sampai. Beliau kemudian berkata 200 orang, dia mengatakan tidak sampai. Ya 40 orang dikatakan tidak, 12 orang dikatakan tidak. Akhirnya dia mengatakan inna fiha Luta. Di sana ada Nabi Lut seorang diri. Ya. Inna fiha Luta. Kata para malaikat, "Nahnu a'lamu biman fiha." Kami lebih tahu darimu wahai Ibrahim siapa yang ada di situ. Ya. Kami akan menyelamatkan Lut bersama keluarganya, sesaya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min sijil musawamatan inda rabbika fa akhrajna man kana fiha minal muslimin fama wajadna fiha ghaira baitin minal mu'minin. Kami tidak mendapatkan kecuali satu rumah yang beriman. Yaitu siapa? Lut bersama dengan 2 putrinya saja. Sampai istrinya tidak beriman kepada Nabi Lut alaihissalam yang akan kita sebutkan nanti, dan dia membocorkan rahasia kedatangan para malaikat itu. Baik. Mana Ustaz Gishar? Ustaz, belum setengahnya ini Ustaz. Mau Isya. Baik. Tambah-tambah injury time-nya Ustaz ya. Baik. Baik. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'a. Ketika para malaikat itu kembali dengan rupa para pemuda yang tampan, datang mendatangi Nabi Lut alaihissalam, si'a bihim wa daqa bihim dhar'a. Si'a bihim, begitu mereka melihat ada pemuda tampan 3 orang yang datang, ya, wa daqa bihim ya dhar'a. Beliau sempit dadanya dan sangat khawatir, gelisah. Antum tahu sebab kegelisahannya? Jadi incaran oleh kaumnya. Ya, sebagian ada yang mengatakan beliau berusaha untuk menyuruh mereka untuk datang ke tempat yang lain. Dihadang, jangan di sini, jangan di sini. Tapi mereka mengatakan kami ini datang khusus untuk bertamu kepadamu. Dan Nabi Lut tidak tahu bahasanya mereka malaikat, tidak tahu sedikit pun. Ya, ada yang mengatakan putrinya yang berjumpa di luar kota, ya sementara mengambil air tiba-tiba melihat para lelaki itu dan dia menanyakan mana rumahnya Lut. Dia mengatakan kalian mau apa? Saya berjumpa ingin menziarahinya. Tunggu sebentar, jangan masuk dulu. Dia sampaikan kepada bapaknya, bilang ada ya orang-orang lelaki yang mau datang bertamu dan saya tidak pernah melihat orang yang setampan mereka. Makanya dikatakan si abihim wa taqa bihim dhar'a. Bukan berarti bahwasanya beliau ini khawatir dan sedih karena tidak mau melayani tamu, bukan. Beliau juga orang yang memiliki kedermawanan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda sebagian orang kalau datang tamunya banyak-banyak. Aduh, ya ada datangi lagi. Apalagi kalau bawa, ya kan begitu. Ya makanya konon di zaman di Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Amash kalau tidak salah, ada orang yang selalu bertamu ke rumahnya, bertamu terus. Akhirnya suatu hari dia datang karena keseringan dia membaca doa agar hujan tidak diturunkan di situ. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, semoga dia pergi ke tempat lain bukan di sini. Ya. Baik. Si'abihim wadaka bihim dhar'a wa qala, dan akhirnya dia mengatakan hadza yaumun 'asib. Ini hari yang penuh dengan istilah kita mungkin ya, walaupun tidak boleh dikatakan hari celaka, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menghina zaman, tapi terkadang sebagian orang membahasakan seperti ini hari yang penuh dengan musibah, ini hari penuh dengan ujian, ini hari yang sangat berat. Hadza yaumun 'asib. Karena Nabi Lut alaihissalam mengetahui tabiat kaumnya dan mereka sudah mewanti-wanti, ya Nabi Lut, alam nanhaka 'anil alamin, untuk tidak menerima tamu. Ya. Tapi ketiganya ini mengatakan ya, kami tidak memiliki tempat lain, kami harus ya bertamu ke tempat Anda. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam? Beliau memanggil dan mengajak ketiga tamunya itu merupakan malaikat masuk ke dalam rumahnya, dikunci pintunya baik-baik agar tidak ada yang tahu bahwasanya beliau memiliki tamu, para pemuda-pemuda yang tampan. Kalau ketahuan bahaya. Nah, inilah yang semakin menambah galau Nabi Lut karena dalam rumahnya ada mata-mata. Siapa dia? Makanya Allah mengatakan wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan
Ya, memberikan permisalan untuk orang-orang kafir itu, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, kanata tahta abadaini min ibadina salihain. Keduanya berada di bawah dua nabi yang saleh, fa khanatahuma. Namun keduanya berkhianat. Walaupun kata para ulama khianatnya di sini bukan khianat fil firash, bukan khianat perselingkuhan. Ya. Dan ini juga marak ini yang sila-sila selingkuh, na'udzubillah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sekarang yang para istri juga mengkhawatirkan suaminya ini bukan berselingkuh dengan wanita, berselingkuh dengan laki-laki. Alhamdulillah. Padahal dulu kan ya sebagaimana salah seorang lelaki yang terlambat pulang ke rumahnya, istrinya mengatakan, kenapa kita terlambat? Jangan kau khawatir, insya Allah saya tidak mungkin jatuh kepada yang haram. Istrinya mengatakan, saya tidak takutkan yang haram, saya takutkan yang halal. Ini sekarang yang haram ditakutkan dan fahisha, keji, menjijikkan. Na'udzubillah. Ya, istrinya ini begitu melihat ada 3 pemuda yang tampan dijamu atau di istidhafah, dilayani oleh suaminya, langsung dia keluar meninggalkan rumah dan memberitahukan kaumnya. Ya memang khabithah wanita ini, khabithah. Ya, jelek sekali wanita ini. Dia mengabarkan, suami saya ada tamu. Ya, 3 pemuda tampan, tidak pernah saya melihat lagi setampan dia. Ya, alhamdulillah. Berdatanganlah mereka ke rumahnya Nabi Lut. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Berdatanglah kaumnya itu, yuhra'una ilaih, mereka bercepat-cepat. Coba lihat, makanya Allah mengatakan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, wahai Muhammad. Mereka ini memang sudah dibutakan oleh nafsu. Dibutakan oleh nafsu. Innahum lafi sakratihim ya'mahun, yuhra'una ilaih, wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya mereka sudah melakukan perbuatan yang buruk. Apa yang terjadi begitu mereka tiba? Nabi Nuh ini mengunci pintu. Ayo ikhwah, berusaha ya untuk menahan agar mereka tidak masuk ke dalam rumah. Tapi mereka terus menutup pintu, menggedor pintu. Ya bahkan mereka berusaha untuk mendobrak pintu, ayo ikhwah. Ya. Pokoknya berusaha mendobrak pintu karena mereka setelah mendengarkan berita bahwasanya mereka memiliki tamu, Nabi Lut memiliki tamu, para pemuda tampan itu. Akhirnya sambil menahan mereka, apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Wahai kaumku, haula'i banati, ini putri-putri saya. Ya, kalau kalian mau melampiaskan syahwat kalian, saya punya putri-putri perempuan, nikahi secara syar'i. Ini mana? Haula'i banati. Makna yang kedua, kata para ulama tafsir, Nabi Lut mengingatkan mereka, kalian punya istri-istri. Beliau karena semua wanita-wanita muslimah ya merupakan beliau sebagai bapaknya. Para nabi itu abun, bapak bagi semua kaumnya. Jadi beliau mengatakan, haula'i banati, istri-istri kalian itu adalah putri-putriku, dan kalian bisa melampiaskan syahwat kalian dengan cara yang halal. Mengapa kalian mencari yang haram? Haula'i banati hunna atharu lakum, mereka lebih suci bagi kalian. Ya. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian mempermalukan saya di hadapan tamu-tamuku. Kemudian beliau bertanya, alaysa minkum rajulun rasyid, tidak adakah satu saja di antara kalian orang yang berakal? Alaysa minkum rajulun rasyid? Apa jawaban mereka, ya Allah karim? Ya. Qalu, mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurida. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak punya hasrat kepada perempuan. Ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kau juga tahu apa yang kami mau. Coba lihat, kurang ajar sekali. Ya. Auzubillah. Qal, disitulah Nabi Lut seorang diri, ya ikhwah. Tamunya ini para malaikat cuma duduk melihat apa yang terjadi. Ditunggu-tunggu dulu. Dan Nabi Lut tidak tahu bahwasanya mereka ini malaikat. Akhirnya beliau pasrah. Beliau mengatakan, ya, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Aduhai, andaikan ada yang bisa menolong saya, membantu saya melawan mereka ini.
awi atau jalan terakhir, saya harus kembali ila ruknin syadid, kepada yang maha kuasa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat inilah malaikat melihat, ya, sudah melihat bahwasanya Nabi Lut ini sudah mulai putus asa, tidak ada lagi yang mampu membantunya. Akhirnya mereka kemudian menyampaikan yang sebenarnya kepada Nabi Lut. Mereka berkata seperti ini, qalu ya Lut inna rusulu rabbik, wahai Lut, kami ini utusan dari Tuhanmu, kami para malaikat, ya, lan yasilu ilaik, mereka itu tidak akan mungkin sampai kepadamu, tenang saja, ya. Disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam, ayyuhal ikhwah, menyuruh Nabi Lut ini mundur. Dibuka pintu, keluarlah Jibril alaihissalam yang paling tampan. Mereka ini melihat, wah, ya, jangan bilang masya Allah. Ini, a'udzubillah. Bila keluar nih, dapat lagi satu. Ya. Tapi apa yang terjadi ya ikhwah? Jibril alaihissalam mengangkat satu sayapnya yang memiliki 600 lembar sayap, dihantam semua mukanya. Sekejap, seketika semuanya menjadi buta, tidak bisa melihat. Ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walaqad rawaduhu an dhaydihi, sungguh mereka telah berusaha menggoda tamunya Nabi Lut alaihissalam, fatamasna ayunuhum, kami kemudian membutakan mata-mata mereka, dan mereka tidak sadar apa yang terjadi. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya sambil pegang-pegang dinding. Ya, disebutkan dalam sebagian tafsir bahwasanya matanya itu dibutakan sampai-sampai tidak ada bekasnya, langsung buta. Fatamasna ayunahum, dan mereka masih mengatakan, tunggu besok, kami akan kembali. Ya, subhanallah. Dan antum tahu, para malaikat ini tiba di negeri Sodom sebelum matahari terbenam. Kejadian ini malam hari. Makanya kata para malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam, beliau mengatakan, ya, mereka mengatakan, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, bawa keluargamu, cuma 2 putrinya, sebagian ada mengatakan 3 putrinya yang beriman kepada Nabi Lut, ya, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad, jangan ada yang menolak di antara kalian, walaupun nanti kalian mendengarkan suara mereka berteriak kesakitan, meminta tolong atau mendengarkan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menolak. Wala yaltafit minkum ahad. Ya. Wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak, kecuali istrimu. Istrinya ini, ayyuhal ikhwah, begitu melihat bahwasanya Nabi Lut bersama dengan putrinya sudah mau keluar, dan dia sudah punya firasat akan ada sesuatu yang terjadi, akhirnya dia juga ikut keluar. Ya. Akhirnya dia juga ikut keluar. Tapi apa kata Allah? Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya istrimu juga akan terkena seperti apa yang mengenai mereka. Ya. Inna maw'idahumus subh. Wahai Lut, sesungguhnya waktu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terbit fajar, waktu subuh. Dan pada saat itu masih tengah malam atau hampir subuh. Ya, makanya Nabi Lut sempat mengatakan terlalu lama. Inna mau'idahumus subh. Lut mengatakan terlalu lama, tapi malaikat menjawab dalam ayat ini, alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah hampir dekat? Jalan saja, pergi. Ya, jangan khawatir. Berangkatlah Nabi Lut alaihissalam bersama dengan kedua putrinya dan istrinya yang ikut, ayyuhal ikhwah, dan dia menoleh ke belakang ketika mulai azab itu, ayyuhal ikhwah. Baik, semoga tidak akan sebutan. Kita akan sebutkan kondisi dan keadaan istrinya. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan ketika telah datang keputusan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami menjadikan bumi yang mereka pijak, bagian atasnya itu kami balikkan ke bawah. Dilakukan Jibril alaihissalam dengan sayapnya mengangkat 7 kota itu, ayyuhal ikhwah, kaum Sodom diangkat ke langit sampai ke ujung langit, sampai disebutkan para malaikat yang di langit mendengarkan suara lolongan anjing mereka dan ternak mereka. Diangkat satu kampung, rumahnya, kebunnya, ternaknya diangkat semua, dibalikkan dan dihempaskan ke bumi. Tidak sampai di situ, ayyuhal ikhwah, wa amtarna 'alaiha
hijaratan min sijilin mandud, disusul dengan batu yang deras, ya, yang menimpa mereka. Min sijil, batu yang sangat keras, mandud, musawwamatan inda, mandud artinya mutatabi'ah, yang seperti hujan yang deras. Dan subhanallah, batu-batu ini kata Allah, musawwamatan inda rabbik, setiap batu sudah tertulis nama siapa yang dihancurkan di situ. Tidak akan salah. Makanya istrinya ini ketika dia menengok, dia mengatakan, wah kaumku, ya selagi kaumku kadang kena batu, mati. Ya, istrinya. Ya. Ya, makanya silakan antum cari di YouTube atau di Laut Mati sekarang, ditemukan di dasar lautannya itu ada bekas-bekas ya kampung mereka yang dibalikkan oleh Allah, karena disebutkan sebagian ada yang mengatakan dulu itu kampung di situ kering, diangkat, dibalikkan, kemudian dihujani dengan air, dan itulah yang menjadi kemudian Laut Mati yang tidak ada bisa hewan yang hidup di situ. Dikatakan bahwasanya airnya sangat asin, ya, di Laut Mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di beberapa ayat, dan ini agar kemudian kita mengambil pelajaran. Fa akhadathum as-sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ini ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lil mutawassimin, ahlul farasa, ya, orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran darinya. Wa innaha labisabilim muqim, dan tempat yang mereka dihancurkan dulu di sana labisabilim muqim, masih bisa dilewati, dilihat oleh orang. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun. Kalian masih bisa melewati tempat itu di waktu malam, juga di waktu pagi, ya, di waktu pagi dan juga di waktu malam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Makanya Allah mengatakan di akhir ayat ini, ya ikhwal karim, musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ini peringatan dari Allah, kata Ibnu Katsir, dan yang seperti ini Allah akan perlakukan kepada orang-orang yang zalim seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Makanya ini sangat berbahaya ya ikhwah, tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kemudian kita tinggal diam, ya. Mereka juga itu kerja siang dan malam, mereka tahan dibully. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Mereka juga bekerja siang malam, mengeluarkan, menggelontorkan semua dana yang mereka miliki untuk melegalkan perbuatan yang menjijikkan ini. Kita ini berada dalam ma'rakah, perang, ya. Kita harus memperlihatkan penolakan kita, ayyuhal ikhwah, dengan dakwah, ya, begitu pula dengan apa yang bisa kita lakukan. Marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ya, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika dhaful iman. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena jika kita cuma membiarkan, menonton dan melihat begitu saja, Allah bisa menurunkan azabnya secara merata. Allah bisa menurunkan azabnya secara merata. Tidak bisa lagi dibedakan mana yang saleh, mana yang taleh, dan mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya ikhwah al-karim akhir kehancuran dari kaum Sodom, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dan dalam agama kita yang mulia ini telah dijelaskan juga hukum orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini. Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati ada yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Ya, bunuhlah keduanya. Ini penguasa yang berhak, ya, tentunya untuk melakukan eksekusi yang seperti itu. Ayyuhal ikhwah. Dan menjadi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum jami'a bahwasanya hukuman yang seperti ini dibunuh. Hukuman yang seperti ini dibunuh. Ya. Dan tidak dibedakan antara al-muhsan dan ghair al-muhsan. Kalau dalam zina kan dibedakan yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang belum menikah dirajam, dicambuk sebanyak 100 kali cambuk, tapi yang sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau homoseksual tidak ada bedanya, dibunuh, ya, dibunuh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ini ijma', bahkan ijma' para sahabat. Mereka cuma khilaf ayyuhal ikhwah, berbeda adalah bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dirajam seperti pezina. Ada juga yang mengatakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka dibawa ke tempat yang paling tinggi di kampung itu. Ya, carilah gedung yang paling tinggi. Apa gedung yang paling tinggi kalau di Makassar ini? Atau di mana?
dicari gedung yang paling tinggi, kemudian mereka dilemparkan dari gedung yang paling tinggi itu, kemudian dilempari dengan batu. Ya, sebagaimana dilakukan ya pada kaum Nabi Lut, diangkat kampungnya, dibalikkan, dihempaskan, kemudian disusul dengan ya hujan batu ya kepada mereka. Ya, karena memang ya ikhwal karim ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya dan bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita mengatakan dia dosa paling besar dan paling menjijikkan dari perzinahan. Bahkan ada yang mengatakan lebih berbahaya dari pembunuhan, al-qatl. Dia setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan seperti itu. Ya, karena memang ini perbuatan yang sangat ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 tempat Allah menceritakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hukumannya. Para sahabat ijma'. Ya, apa yang dilakukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu, ini tidak boleh ditolerir dan tidak boleh dibiarkan. Ya, dengan dalil kebebasan, kemudian hak asasi manusia dan seterusnya, ya semua ini adalah merupakan perbuatan dari syaitan untuk menghiasi apa yang mereka lakukan. Terutama juga jaga keluarga kita dengan baik, ayo ikhwah. Banyak-banyak didoakan keluarga tak, anak tak di rumah. Perbanyak doa tahsin mereka dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu di antara terapinya, ya ikhwah al-karim. Bagi yang diuji oleh Allah dengan kelainan yang seperti ini, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa dan tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali doa pada Allah Azza wa Jalla. Luju kembali kepada Allah. Jangan kita mengatakan tidak bisa diobati. Siapa yang bilang Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ya ikhwah ada obatnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ujian Anda untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ya, ujian syahwat ini yang harus disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan jujur kepada Allah. Makanya pernah ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin. Minta izin apa? Berzina. Ya Rasulullah, idzan li fi zina. Nabi mengatakan, kau mau ibumu dizinahi orang? Kau mau anak perempuanmu dizinahi orang atau putrimu dizinahi orang, saudara perempuanmu dizinahi orang? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Akhirnya Nabi memegang dadanya dan mengatakan, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya, sucikan hatinya dan pelihara kemaluannya. Ya, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pasrah. Yang kau mengatakan saya sudah seperti ini diciptakan, mau apa lagi? Ya, tidak bisa saya hindari lah. Di sinilah jihad Anda kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, terutama di zaman ini memang yang diberikan, mereka diberikan saluran untuk itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, "Innakum latatuna ar-rijal wa taqta'una ar-rijal wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Ya. Disebutkan bahasanya kaumnya Nabi Lot ini sampai sudah hilang rasa malunya. Taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan secara terang-terangan, mereka sudah tidak malu lagi melakukan secara terang-terangan di tempat-tempat kumpul mereka. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, ayyuhal ikhwah, tidak ada lagi rasa malu. Bahkan subhanallah, kita juga di medsos terkadang kita memposting untuk pengingkaran seperti itu, kita yang di-blok. Berarti memang sudah mu'amarah alawiyah. Ya, makanya kita harus memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala usaha kita, ayyuhal ikhwah al-karim, la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga bergaul dengan orang-orang saleh dan jauhkan diri dari hal-hal yang bisa memancing syahwat yang seperti itu, ayyuhal ikhwah. Jalan ini harus dipotong. Tidak ada istilah menyerah, tidak sama sekali. Ya, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah terbuka dengan sangat lebar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan menyembuhkan ya orang-orang yang terkena penyakit yang seperti itu insyaallah. Saya rasa demikian ya ikhwah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dari segala kekejian, ya dari segala kemungkaran. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ya, dan mari kita saling tawasi, ya menggalakkan ini untuk mengingatkan saudara-saudara kita, ya kerabat-kerabat kita, keluarga kita akan bahaya yang seperti ini ya ikhwah. Kita semua masing-masing punya mimbar. Kita masing-masing punya mimbar. Dulu kita cuma mengandalkan mimbar yang ada di masjid. Ya, pengajian yang seperti ini, atau kalau kita bertemu dengan saudara kita. Sekarang antum semua punya mimbar. Saya yakin hampir semuanya punya akun di medsos. Ya, mari kita menggalakkan dakwah yang seperti ini. Ya, share ceramah ustadz-ustadz yang menunjukkan tentang bahaya ya perbuatan yang seperti ini. Ya, agar kemudian kita minimal iqamatul hujjah, kemudian ma'dzirah inda rabbikum. Jangan kita kemudian cuek saja.
Ya harus kita gelakan yang seperti ini agar kemudian insya Allah kita tidak termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya lupa yang terakhir ini. Siapa yang mau jawab angkat tangan? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Angkat tangan kita dulu. Baru saya kasih ke pertanyaan. Ya, kalau kita jawab ambil. Ya, kalau tidak kita kasih ke hadiah. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya dari materi kita insyaallah. Alaysa minkum rajulun rasyid? Tafadhal, berdiri Ki. Baik. Pertanyaannya adalah baik. Apa jenis pengkhianatan dari istri Nabi Lut alaihi salam? Ya, pengkhianatannya istri Nabi Lut. Ahsan, dan dia juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal, jazakallahu khairan. Masyaallah. Fadhal. Baik. Kasih ke beliau. Jazakumullah khairan. Baik, kita berjumpa pada kesempatan berikutnya dan syukran kepada panitia DPD Makassar, Masjid Wahdatul Ummah, masjid penuh kenangan dan genangan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam ketaatan insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Ya